masuk ke pengertian empirik klien pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Pengertian empirik klien pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kondisi empirik klien mencerminkan realitas psikologi, sosial, dan spiritual yang dialami individu, seperti kecemasan, stres, dan bisa juga kesedihan. Dalam Islam, hal ini dipandang sebagai ujian hidup sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 menekankan sifat sabar, ikhlas, dan tawakal sebagai landasan untuk menghadapi tekanan. Konsep sabar sejalan dengan psikologi modern tentang sikap resiliensi, yaitu kemampuan bangkit dan beradaptasi setelah trauma. Melalui pendekatan konseling, kondisi empirik klien membantu untuk memahami masalah ataupun mengelola emosi serta memperkuat spiritualitas melalui doa, zikir, dan refleksi diri, sehingga bisa terbentuk ketahanan mental dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama ada surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menguji seseorang yang beriman dalam keadaan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, ataupun berkurangnya hasil panen. Ayat ini mengajarkan bahwa ujian adalah ketetapan Allah bagi orang yang beriman, sedangkan kesabaran adalah kunci untuk meraih kabar gembira dan balasan terbaiknya dari cobaan tersebut. Selanjutnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156 mengajarkan bahwa orang yang beriman harus bersikap sabar saat menghadapi musibah, karena menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya titipan sementara. Oleh karena itu, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menjadi bentuk ketundukan dan penerimaan terhadap ketentuan Allah, baik kehilangan, kesulitan, maupun ujian kehidupan lainnya. Dan yang terakhir, surah Al-Baqarah ayat 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Artinya, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Al-Baqarah ayat 157 menjelaskan bahwa orang yang sabar akan mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah. Dengan kesabaran mereka mampu menghadapi musibah dengan tenang dan tidak putus asa, serta mempersiapkan diri untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat melalui akhlak yang baik dan amal yang soleh. Tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 untuk memahami kondisi empiris klien. Yang pertama ada tafsir lugawi pada Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ibnu Katsir menyebutkan kata walana beluwanakum atau sungguh kami akan memberi cobaan pada kalian. Dalam ayat ini Allah SWT memberitahu bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya sebagaimana firman-Nya dalam surat Muhammad ayat 31. Kalimat wa basyir sabirin, yaitu Allah SWT memberi kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Pada ayat berikutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 dijelaskan tentang orang yang bersabar yang dipuji oleh Allah. Orang-orang yang akan bersabar dengan apa yang ditimpakan kepadanya akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yakni sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Lalu yang kedua ada tafsir sufistik Al-Baqarah ayat 157 menegaskan kedudukan mulia bagi orang yang sabar menghadapi ujian dan diiringi dengan iman, di mana balasan Allah ialah rahmat dan petunjuk. Tafsir An-Nur menerangkan kesabaran mendatangkan ampunan serta ketenangan batin. Ujian seperti kehilangan dan kesulitan ialah sarana pembentuk mental yang kokoh. Dalam BK, pemahaman ini membantu klien menerima takdir dengan ikhlas dan tawakal pada Allah. Urgensi memahami kondisi empirik klien dalam BKI. Dalam hal ini ada 10 alasan utama. Yang pertama, konselor bisa benar-benar paham masalah klien. Seorang konselor yang tidak memahami kondisi nyata klien, maka bantuan yang diberikan bisa meleset dari masalah yang sebenarnya. Kondisi klien itu berbeda-beda. Ada yang masalahnya dari sisi emosi, keluarga, sosial, atau spiritual. Konselor perlu mengetahui akar masalahnya, bukan hanya dari gejalanya. Yang kedua, menentukan cara dan teknik konseling yang tepat. Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Klien yang cemas membutuhkan pendekatan yang menenangkan. Klien yang trauma butuh pendekatan yang lebih hati-hati dan bertahap. Sedangkan klien yang mempunyai masalah konflik dengan keluarga membutuhkan pendekatan mediasi. Dalam BKI, pendekatan psikologis bisa digabungkan dengan nilai-nilai Islam agar bantuan lebih mengena dan relevan bagi klien. Yang ketiga, membangun hubungan yang saling percaya. Konseling tidak akan berjalan kalau klien tidak nyaman dengan dan tidak percaya kepada konselor. Ketika konselor benar-benar memahami kondisi klien, maka klien akan merasa bahwa dia benar-benar mengerti saya. Dan dari situlah muncul rasa percaya kepada klien. Jadi klien bisa lebih terbuka, lebih jujur, dan proses konseling bisa berjalan lebih efektif. Yang keempat, membantu klien mengenal dirinya sendiri. Banyak orang yang datang ke konselor dalam kondisi bingung, yaitu tidak tahu kenapa mereka sedih, cemas, atau berperilaku tertentu. Tugas konselor salah satunya adalah membantu klien memahami dirinya sendiri, apa penyebab masalahnya, apa yang dia rasakan, dan bagaimana perilakunya mempengaruhi hidupnya. Kesadaran diri ini adalah langkah pertama menuju sebuah perubahan. Yang kelima yaitu memberikan dukungan spiritual. Hal inilah yang membedakan bimbingan konseling Islam dari konseling umum lainnya. Memahami kondisi klien secara mendalam membantu konselor mengetahui seberapa besar kebutuhan spiritual klien. Konselor bisa memberikan penguatan melalui doa dan zikir, membaca dan merenungi Al-Quran, menanamkan nilai sabar dan tawakal. Pendekatan spiritual ini terbukti membantu klien menemukan ketenangan yang lebih dalam, bukan sekedar solusi teknis tapi ketenangan hati. Yang keenam, mencegah masalah menjadi lebih serius. Masalah psikologis yang dibiarkan tanpa penanganan yang tepat bisa berkembang menjadi lebih berat. Dari kecemasan ringan menjadi depresi, dari sedih biasa menjadi trauma berkepanjangan, hingga perilaku menyakiti diri sendiri.
Memahami kondisi klien sejak awal memungkinkan konselor bertindak sebelum terlambat. Ini adalah fungsi preventif yang sangat krusial dalam bimbingan konseling Islam. Yang ketujuh, solusi yang diberikan tepat sasaran. Solusi yang bagus di teori belum tentu cocok untuk semua orang. Dengan memahami kondisi nyata klien, konselor bisa memberi solusi yang sesuai dengan kemampuan klien, yang realistis untuk didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, juga yang tidak terasa dipaksakan dari luar. Solusi yang baik adalah solusi yang bisa benar-benar dijalankan oleh klien. 8. Menanamkan sikap sabar dan tawakal. Dalam Islam, ujian hidup adalah kepastian, bukan kemungkinan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 150 sampai 157 bahwa manusia akan diuji dengan rasa takut, kehilangan, dan berbagai kesulitan. Pemahaman terhadap konselor klien Pemahaman terhadap kondisi klien membantu konselor mengaitkan masalah yang dialami dengan perspektif Islam, sehingga klien tidak hanya mencari solusi duniawi, tapi juga membangun sikap ikhlas, sabar, dan tawakal kepada Allah. 9. Membantu pemulihan emosi dan kesehatan mental. Ketika klien mendapat bantuan yang pas dengan kondisinya, proses pemulihan berjalan lebih cepat dan lebih nyata. Karena dengan pemahaman kondisi empirik yang baik, arah konselingnya menjadi lebih jelas dan terukur. 10. Mengembangkan potensi dan ketahanan diri klien. Konseling bukan hanya soal menyelesaikan masalah, tapi juga soal membangun manusia yang lebih kuat. Dengan memahami kondisi klien secara menyeluruh, konselor bisa membantu klien mengenali kelebihan dan kekuatan yang selama ini mungkin tidak mereka sadari. Dari situ tumbuhlah ketahanan mental yang membuat klien lebih siap menghadapi tantangan hidup berikutnya. Selanjutnya adalah penerapan pemahaman empirik klien dalam perspektif bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama, memahami keadaan nyata klien secara menyeluruh. Konselor tidak hanya melihat masalah yang tampak di depan mata atau permukaan, tetapi juga memahami kondisi psikologis sosial, keluarga, lingkungan, dan spiritual klien. Dengan memahami keadaan secara menyeluruh, konselor dapat membantu dan mengetahui penyebab utama masalah dan menentukan bantuan yang paling sesuai. Yang kedua adalah menghubungkan permasalahan klien dengan nilai-nilai Islam. Dalam konseling Islam, masalah tidak hanya dipandang sebagai kesulitan hidup, tetapi juga sebagai ujian yang mengandung hikmah. Konselor membantu klien memahami menerapkan nilai-nilai Islam seperti sabar, syukur, ikhlas, tawakal, dan husnuzan agar mampu menghadapi masalah dengan lebih baik. Yang ketiga adalah menerapkan sikap empati dan penerimaan terhadap klien. Konselor harus mampu memahami perasaan klien tanpa menghakimi atau menyalahkan. Sikap empati membuat klien merasa dihargai, diterima, dan aman untuk mengungkapkan perasaan serta masalah yang dialaminya. Yang keempat, membantu klien mengelola emosi dan tekanan psikologis. Masalah hidup sering menimbulkan stres, kecemasan, marah, atau putus asa. Konselor membantu klien mengenali, memahami, dan mengendalikan emosinya melalui teknik konseling serta penguatan spiritual sehingga klien dapat berpikir lebih jernih. Yang kelima, membantu klien menemukan makna dan hikmah kehidupan. Konselor membimbing klien agar tidak hanya fokus pada penderitaan yang dialami, tetapi juga mencoba memahami pelajaran dan hikmah yang dapat diambil dari pengalaman tersebut. Dengan begitu, klien dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Yang keenam, menanamkan nilai kesabaran dan tawakal. Kesabaran membantu klien tetap tegar dalam menghadapi kesulitan, sedangkan tawakal mengajarkan klien untuk berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Kedua nilai ini dapat meningkatkan ketahanan mental dan nilai spiritual klien. Yang ketujuh, membantu klien mengembangkan potensi diri. Setiap individu atau seseorang memiliki kelebihan dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Konselor membantu klien mengenali potensi tersebut sehingga klien lebih percaya diri, mandiri, dan
Yang kedelapan adalah membimbing klien menuju perubahan perilaku positif. Konseling bertujuan membantu klien memperbaiki pola pikir, kebiasaan, dan perilaku yang kurang baik. Konselor mengarahkan klien agar memiliki perilaku yang lebih positif, produktif, dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kesembilan, memberikan dukungan spiritual sebagai proses pemulihan. Konselor dapat mengarahkan klien untuk memperkuat hubungan dengan Allah melalui doa, zikir, membaca Al-Quran, sholat, dan ibadah lainnya. Dukungan spiritual ini membantu menumbuhkan ketenangan, harapan, dan kekuatan dalam menghadapi masalah. Yang ke-10, mewujudkan keseimbangan antara aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Tujuan utama konseling Islam bukan hanya menghilangkan masalah, tetapi membantu klien mencapai keseimbangan dalam hidup. Klien diharapkan memiliki kesehatan mental yang baik, hubungan sosial yang harmonis, dan keadaan spiritual dengan Allah sehingga dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bermakna. Kesimpulannya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 menjelaskan bahwa setiap manusia akan menghadapi berbagai ujian kehidupan seperti rasa takut, kesulitan ekonomi, kelaparan, kehilangan, berbagai persoalan lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis, emosional, sosial maupun spiritual individu. Dalam bimbingan dan konseling Islam, kondisi empirik klien perlu dipahami secara mendalam dan menyeluruh agar konselor dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap masalah dan tekanan hidup merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT yang harus dihadapi dengan sikap sabar, ikhlas, dan tawakal. Selain itu, penguatan spiritual melalui doa, zikir, serta keyakinan kepada Allah SWT menjadi aspek penting dalam membantu proses pemulihan mental dan meningkatkan ketahanan diri klien.